Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi matriks. Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa operasi matriks. Apa saja? Yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, serta perkalian skalar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dua matriks serta pemangkatan matriks. Yang pertama yaitu perkalian dua matriks. Nah, dua matriks, yaitu matriks A dan B, dapat dikalikan apabila jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi ini syaratnya, yaitu jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, misalnya matriks A dengan ordo M kali N, kita kalikan dengan matriks B dengan ordo N kali B, itu menghasilkan matriks AB dengan ordo M kali B. Lanjut ke sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks. Sifat yang pertama, matriks A dikalikan matriks B kali matriks C, itu sama dengan matriks A kali matriks B, kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks C. Nah, yang kedua, matriks A dikali jumlahan matriks B dan matriks C. Jadi matriks B ditambah matriks C dulu baru dikalikan dengan matriks A. Karena matriks B dan matriks C berada di dalam tanda kurung. Nah, itu sama dengan matriks A dikali matriks B ditambah matriks A dikali matriks C. Nah, untuk sifat yang ketiga, matriks B ditambah matriks C, kemudian dikalikan matriks A, itu sama dengan matriks B dikali matriks A, ditambah matriks C ditambah matriks C dikali matriks A. Nah, ini sifat yang kedua dan yang ketiga sama, yaitu menggunakan sifat distributif. Yang ini distributif kiri, yang ini distributif kanan. Nah, yang sifat yang keempat dan kelima sama seperti sifat yang kedua dan ketiga. Kalau di sifat kedua dan ketiga penjumlahan, nah di sifat yang keempat dan kelima ini pengurangan. Selanjutnya sifat yang keenam. Ada huruf kecil di sini. Huruf kecil ini apa kemarin? Ya, skalar. Jadi skalar itu dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan skalar A dikalikan dengan matriks B dikali matriks C itu sama dengan skalar A dikali matriks B, kemudian dikalikan dengan matriks C. Nah, sama dengan matriks B dikali skalar matriks A dikali matriks C. Kemudian sifat yang ketujuh, matriks A dikali matriks I. Jadi matriks I kemarin apa? Matriks identitas. Nah, matriks identitas ini merupakan matriks yang diagonal utamanya berupa angka 1. Sedangkan anggota yang lain adalah 0. Dan matriks A dikalikan matriks I itu sama dengan matriks I dikalikan dengan matriks A atau sama dengan matriks A itu sendiri. Contoh, ini Ibu memiliki matriks A dan matriks B. Matriks A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan matriks B 1, 0, 1, 0, 2, 0. Nah, di sini kita lihat. Ordo matriks A berapa? 2 dikali 2. Sedangkan ordo matriks B yaitu 2 dikali 3. Nah, karena jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris matriks B, maka kedua matriks ini dapat kita kalikan. Nah, matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, baris pertama dari matriks A kita kalikan dengan kolom pertama matriks B. Kita kalikan dengan kolom pertama matriks B. Yaitu 1 dikali 1, 1 dikali 1, ditambah 2 dikali 0. Jadi baris dikalikan dengan kolom, kemudian dijumlahkan. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Kita taruh di sini.
anggota 11, anggota 12, dan anggota 13. Nah, setelah baris pertama selesai, kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, kemudian baris kedua kita kolomkan dengan kolom kedua, baris kedua kita kalikan dengan kolom ketiga. Misalnya, 3 dikali 1, 3 dikali 1, kemudian ditambah 4 dikali 0. 4 dikali 0. Nah, berlanjut sampai kolom ketiga. Berapa hasilnya? Nah, jadi 1 dikali 1, 1 ya. Kemudian ditambah 2 kali 0, berapa 2 kali 0? 0. Jadi 1 ditambah 0, 1. Nah, 1 dikali 0, 1 dikali 0, 0. Kemudian ditambah 2 kali 2, 4. Jadi 0 ditambah 4, ya 4. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut. Jika diketahui matriks K yaitu 6, 0, min 2, dan min 1. Sedangkan matriks L yaitu 0, 1, min 2, 3, 1, 5. Nah, pertanyaannya, tentukan matriks N jika N itu sama dengan perkalian matriks K dikali L. Nah, bagaimana mencarinya? Yaitu kita menggunakan cara perkalian dua matriks yang tadi ini. Nah, karena matriks N itu sama dengan K dikali L, kita substitusikan dulu matriks K, kemudian dikalikan dengan matriks L. Caranya sama, yaitu kita kalikan dulu baris pertama dengan kolom pertama, kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Misalnya 6 dikali 0, 0. 0 dikali 3, 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Sekarang kita kalikan baris pertama dengan baris kedua. Oh maaf, baris pertama dengan kolom kedua, yaitu 6 dikalikan dengan 1, yaitu 6. Kemudian 0 dikalikan 1, yaitu 0. Berarti 6 ditambah 0, berapa? 6. Kita lanjut ke kolom ketiga. Sama seperti cara yang baris pertama dengan kolom pertama dan baris kedua dengan kolom kedua. Sekarang kita lanjut ke baris kedua. Jadi baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga. Hasilnya ini. Kita lihat hasilnya. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 0, 6. Min 2 ditambah 0, min 12. 0 dikurangi 3, min 3. Min 2 dikurangi min 1, min 3. 4 dikurangi 5, min 1. Jadi ketemu matriks N adalah 0, 6, min 12, min 3, min 3, dan min 1. Nah, dari sini paham bukan? Jadi intinya perkalian itu baris pertama dikalikan dengan kolom 1, 2, 3 dari matriks kedua. Lanjut. Nah, diketahui matriks P 1, 3, 2, 5, 0, min 5 dan matriks Q 0, min 1, min 1, 2, 1, 3. Jika R itu sama dengan matriks P dikalikan matriks Q transpose, jangan lupa, kita sudah belajar ya dulu, maka matriks R adalah, nah karena matriks R itu sama dengan P kali matriks Q transpose, kita cari dulu matriks Q transpose-nya berapa. Nah, kan diketahui Q-nya ini. Berarti berapa Q transpose? Iya, baris berubah menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Lanjut, setelah menemukan Q transpose, kita masukkan ke yang diketahui, yaitu R sama dengan P
matriks P dikali Q transpose. Nah, kita substitusikan matriks P, kemudian dikalikan dengan Q transpose. Caranya sama. Nah, misalnya baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Baris pertama, 1 dikali 0, 0. 3 dikali min 1, min 3. 2 dikali min 5, 2 dikali min 1, min 2. Selanjutnya kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua, yaitu 1 dikalikan dengan 2, 2. 3 dikalikan 1, 3. 2 dikalikan 3, 6. Nah, berlanjut ke baris kedua. Baris kedua dikalikan kolom pertama, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Nah, nanti hasilnya ketemu min 5, 11, 5, dan min 5. Lanjut. Jadi, matriks R yaitu min 5, 11, 5, dan min 5. Nah, sekarang kita belajar tentang pemangkatan matriks. Perpangkatan matriks adalah perpangkatan yang dikerjakan berdasarkan definisi perpangkatan sebagai operasi perkalian berulang. Jadi sama seperti perpangkatan biasanya, yaitu misalnya matriks A kuadrat, berarti kan A-nya ada 2 dikalikan ya, itu sama dengan A dikali A. Kemudian matriks A pangkat 3 itu sama dengan matriks A kuadrat dikali matriks A. Nah, matriks A ini kan pangkat 1. Nah, perkalian pangkat berarti 2 ditambah 1. Jadi berapa? 3. Atau sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A dikalikan matriks A sebanyak 3 kali. Juga bisa. Nah, berlanjut ke matriks A pangkat 4. Yaitu matriks A pangkat 3 dikalikan dengan matriks A. Dan seterusnya. Bisa matriks A dikali matriks A dikali matriks A dan dikali matriks A. Sebanyak 4 kali ya. Nah, lanjut contoh soal. Jika diketahui matriks A 1, 2, 4, dan 3, maka tentukan berapa nilai matriks A kuadrat dan A pangkat 3. Nah, A kuadrat tadi bagaimana mencarinya? A kuadrat sama dengan A dikalikan dengan A. Nah, yaitu matriks itu sendiri dikalikan dengan matriks itu sendiri. Sama dengan berapa? Nah, kita menggunakan cara perkalian yang tadi. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, dijumlahkan. Matriks pertama, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Kita taruh sini, 6 dan 8. Jadi misalnya 1 dikali 1, 1. 2 dikali 4, 8. Jadi 8 ditambah 1, berapa? 9. Kemudian baris pertama kali kolom kedua. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 3, 6. Berarti 2 ditambah 6, 8. Dan seterusnya. Sampai baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom ketiga. Maaf, baris kedua kolom kedua. Nah, syarat matriks perpangkatan. Matriks tersebut harus merupakan matriks persegi N kali N. Artinya, ordonya harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, contoh soal. Diketahui matriks P, yaitu 5, 1, min 3, dan 2, jika matriks Q itu sama dengan P kuadrat dikurangi I. Nah, matriks I keluar lagi. Maka matriks Q adalah, kita cari dulu, yaitu P kuadrat, nilai dari P kuadrat. Nah, jadi matriks P yaitu 5, 1, min 3, dan 2, kita pangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan matriks I, matriks identitas. Karena ini ordonya 2 kali 2, maka
matriks identitasnya yaitu ordonya 2 kali 2 juga. Nah, ini kan diagonal utamanya, 1. Selain diagonal utama bernilai 0. Lanjut. Nah, perpangkatan tadi. Berarti matriks P dikalikan dengan matriks P. Dikurangi 1, 0, 0, 1. Lanjut. Nah, caranya sama, yaitu perkalian dua matriks. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, baris pertama dikalikan kolom kedua. Yaitu 5 dikali 5, 5 dikali 5, ditambah 1 dikali min 3. Lanjut, 5 dikali 1, 5. 5 dikali 1, ditambah 1 dikali 2. 1 dikali 2. Kemudian dilanjutkan baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom kedua. Nah, kemudian dikurangi dengan matriks identitas. Nah, ketemu hasilnya 5 kali 5, 25. 1 dikali min 3, min 3. Dan seterusnya. Sehingga ketika dihitung ketemu hasilnya 25 dikurangi 3, 22. 5 ditambah 2, 7. Min 15 dikurangi 6, min 21. Min 3 ditambah 4, 1. Dikurangi matriks identitas. Nah, pengurangan dua matriks harus sama-sama seletak. Jadi, 22 dikurangi 1, 7 dikurangi 0, min 21 dikurangi 0, 1 dikurangi 1. Nah, ketemu hasilnya 21, 7, min 21, 0. Jadi, matriks G adalah anggotanya 21, 7, min 21, dan 0. Nah, sampai sini paham? Pasti paham bukan? Nah, terima kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.